Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Selamat berlibur selama sebulan. Oh tidak, mungkin 2 bulan atau lebih, jelas Lintian dengan santai. Orang-orang yang melihat kejadian di depan mata mereka sendiri membuat mereka merasa takut dan juga merinding melihat para penjaga yang terbaring di tanah. Ada yang tangannya patah, ada kaki mereka juga patah tak karuan, ada juga wajah mereka dipukuli sampai gigi mereka copot semua, dan ada yang terbaring lemas tidak bergerak. Kau berani sekali melawan penjaga kerajaan Wu, kata Chu Hao yang menunjuk Lintian dan juga ada rasa takut di suaranya itu. Apakah kamu mewakili kerajaan ini? Tanya Lintian dengan tenang. Tentu saja iya. Aku adalah cucu dari jenderal dan juga ayahku adalah pemimpin keluarga Chu di Kekaisaran Wu ini. Dia juga memiliki jabatan penting di Kekaisaran, jelas Chu Hao yang membanggakan keluarganya, agar membuat Lintian takut. Tapi yang tidak dia tahu, bahwa bahkan dengan Yimo yang sangat ditakuti, dan ancaman bagi makhluk di dunia ini pun tidak dia takuti, apalagi hanya keluarga Chu, bahkan jika dia memukul Raja Wu dia juga tidak akan peduli. Toh, di belakangnya juga ada Sekte Langit, dia juga memiliki kekuatan asli di tingkat alam abadi bumi tingkat ke-8. Siapa yang bisa menghentikannya di kerajaan ini jika mengamuk, kecuali monster tua dari sekte super atau keluarga tersembunyi turun tangan. Kamu dengar, sepertinya dia bisa mewakili kerajaan Wu di sini, kata Lintian menatap Wu Xin. Saudaraan, silahkan pukul dia, dan patahkan tangannya. Aku yang bertanggung jawab semuanya, jelas Wu Xin yang wajahnya sudah sangat marah. Bagus, aku sudah memang tidak menyukai laki-laki ini, jelas Lintian. Kalian berani, jika kalian memukulku tidak ada tempat untuk kalian di kerajaan ini, teriak Chu Hao yang sambil membuat kudanya mundur bersama. Tapi Lintian hanya tersenyum, lalu mengeluarkan tatapan membunuh ke kuda yang ditunggangi Chu Hao yang. Kuda itu pun ketakutan, dan mengamuk secara tiba-tiba, yang membuat Chu Hao yang jatuh dengan memalukan dari kuda itu. Baiklah, aku mulai. Lintian bergerak ke arah Chu Hao yang dengan tenang. Jangan mendekat, ku mohon, jangan mendekat, aku cucu dari Jenderal Chu, kalian akan menyesal jika menyentuhku, kata Chu Hao yang ketakutan sambil merangkak mundur. Tenang tidak terlalu lama, tanpa basa-basi Lintian, yang sudah di depan Chu Hao yang memukulnya dengan cukup keras di wajahnya. Tidak, teriakan Chu Hao yang terdengar oleh para pejalan dan juga para penjaga gerbang di sana. Satu persatu giginya pun copot dan juga wajahnya bengkak, mata pun tak kelihatan seperti mata lagi, mulut sudah seperti bukan mulut. Mungkin jika ibu Chu Hao yang melihat anaknya ini, mungkin tidak kenal, dia tidak yakin apakah itu anaknya atau tidak. Nah, ini dia pelajaran yang bagus, jangan terlalu membanggakan keluargamu, karena mungkin ada orang lain yang lebih kuat darimu, kata Lintian sambil memegangi kepala Chu Hao yang. Lalu Lintian mendekat ke telinga Chu Hao yang, berbisik pelan. Itulah akibat dari kamu melihat wanita di sebelahku, dengan tatapan mesummu, kata Lintian. Ternyata Lintian sangat marah, karena Chu Hao yang melihat musuhnya dengan tatapan penuh nafsu, itu membuat Lintian tidak suka, dan penuh dengan amarah. Chu Hao yang mendengar itu tercengang dan hanya bisa mendesah dalam hatinya. Apa, karena itu kamu memukulku seperti itu? Fikir Chu Hao yang dalam hati, tapi dia tidak berani berbicara di depan Lintian, takut dia dipukuli lagi olehnya. Selang tidak jauh dari tempat kejadian, ada seorang penjaga melihat kejadian itu, lalu melapor kepada kesatria keamanan kota tentang hal di sini. Tak berselang lama,
Saat Lin Tian selesai dengan Chu Haoyang, sebuah pasukan berjumlah 50 orang, dengan kuda, dan berpakaian besi serta bersenjata lengkap datang ke tempat itu. Orang-orang di sana yang merasa ingin tahu apa yang akan terjadi kepada pemuda dan rombongan itu. Penjaga yang melihat Chu Haoyang yang terluka itu merasa aneh lalu berkata kepada Lin Tian, "Nak, apa kamu yang memukul orang ini dan yang lainnya seperti ini?" Tanya pemimpin penjaga itu. "Iya, tentu aku memukul orang itu. Kamu boleh bertanya pada orang-orang di sini," jelas Lin Tian jujur. Orang-orang di sana merasa kagum sekaligus juga terkesan dengan keberanian dan ketenangan Lin Tian itu. "Bagus, kalau begitu tolong beri alasan kenapa kamu memukul mereka seperti ini," tanya dia lagi. "Tidak ada, anak ini hanya pemuda mesum, juga aku ingin bertanya padamu." Lin Tian balik ingin menanyai penjaga itu. "Oh, apa itu?" Kapten penjaga itu menjawab dengan mengerutkan keningnya. "Apa yang akan dilakukan jika ada seorang putri kerajaan dihina dan ditatap dengan mesum oleh laki-laki?" Tanya Lin Tian. "Tentu, kami akan menggantung atau membunuhnya, karena itu sama dengan menghina raja kami dan kerajaan kami," jelas penjaga itu, walau dia tidak mengerti kenapa pemuda itu menanyai dia tentang itu. Dia tetap menjawab dengan tenang, dan juga dia tidak berani meremehkan pemuda di depan dia ini, melihat sikap tenangnya di sini. "Nah, ini baru penjaga yang disebut kesatria. Aku suka itu," jelas Lin Tian memuji kapten kesatria dengan jempol. "Lalu kenapa kalian tidak memberi hormat kepada wanita itu?" Tanya Lin Tian, menunjuk Wu Xin, yang hanya berdiri diam di sana, melihat mereka. "Kamu, apa maksudmu, dengan kami harus berlutut ke wanita itu?" jawab Chu Haoyang, yang sedari tadi diam sekarang berbicara, karena ada kesatria penjaga di sini. Dasar tidak tahu yang baik dan buruk," kata Lin Tian menggelengkan kepalanya. Lalu Lin Tian berbalik dan menatap Wu Xin dan Wukong. "Aku tidak ikut campur lagi, kemarahanku sudah cukup, selanjutnya urusan kalian. Aku juga tidak ada hak ikut campur dengan kerajaan kalian berdua," jelas Lin Tian, lalu diam mundur dan berdiri di samping Mu Suanyin. "Baiklah." Wu Xin mengangguk. Wu Xin menatap pemimpin kesatria penjaga itu, dengan hanya tatapan diam saja, pemimpin kesatria itu sudah tercengang, dan bahkan tidak tahu apa yang ada di pikiran dia. Orang-orang yang melihat tingkah aneh pemimpin kesatria itu terkejut. "Kenapa diam saja?" tanya Wu Xin kepada kapten kesatria itu. Lalu kapten itu tersadar buru-buru turun dari kuda, dan datang di depan Wu Xin dan Wukong sambil berlutut. "Salam kepada putri dan pangeran Kodok Wu," kata kapten itu. Lalu para bawahannya juga ikut turun dan berlutut memberi hormat kepada Wu Xin dan juga Wukong. "Salam kepada putri dan pangeran Kodok Wu," teriak para bawahannya serentak. Orang-orang di sana yang mendengar hal itu merasa kaget, lalu buru-buru berlutut dan memberi hormat kepada Wu Xin. "Salam putri dan pangeran Kodok Wu." Lalu baru mereka semua sadar bahwa pria yang dari tadi ingin dibunuh dan wanita yang ingin dibawa oleh Chu Haoyang adalah Pangeran Wu dan juga putri dari Kekaisaran Wu sendiri. Sungguh memalukan bagi kerajaan mereka. Dan bahkan ada yang merasa kasihan kepada Chu Haoyang. Setelah ini dia harus menjelaskan semua itu kepada sang raja. Kemungkinan hidup Chu Haoyang akan sangat menderita. "Oh, bagus kamu tahu. Jadi aku tidak perlu mengeluarkan lencana ini," kata Wu Xin sambil memainkan lencana bertuliskan karakter Wu di tangannya. "Putri bercanda, siapa bilang aku tidak tahu sosok putri," kata kapten itu. Tentu dia tahu tentang putri ini, walaupun dia memakai cadar menutupi wajahnya, dia tentu mengingat aura puter, dan juga pangeran Kodok Wukong. Bagaimana mungkin tidak kenal, mereka berdua adalah orang penting di kerajaan, mana mungkin aku tidak kenal, kata kapten penjaga itu. Chu Haoyang sudah ketakutan dari tadi, dia merasa keringat dingin di seluruh tubuhnya, seorang putri dan pangeran. "Oh, begitu tadi aku melihat ada seseorang yang ingin membawa putri kerajaan kalian, dan bahkan ingin membunuh salah satu pangeran kodok kerajaan kalian, jadi bagaimana itu dibiarkan?"
Tanya Lin Tian. Itu, kamu, Kapten melihat Lin Tian, dan bingung, siapa dua orang di belakang putri itu. Dia saudara Anlin, seorang temanku, dan perempuan itu saudari dari Sekte S, namanya Mu Suanyin, jelas Wu Xin dengan tenang. Mendengar putri mengatakan, laki-laki ini adalah temannya, membuat penjaga cukup kaget, tapi yang membuat dia, dan orang-orang di sana lebih kaget, adalah bahwa wanita ini berasal dari Sekte S. Halo, itu salah satu sekte super di benua tengah, pelindung dari dunia ini, dan wanita ini yang berasal dari Sekte S, bahkan dilecehkan oleh Chu Haoyang, sungguh berani pemuda itu. Bahkan raja, dan leluhur kerajaan Wu, tidak akan berani memindahkan, dan juga menyentuh murid, dari Sekte S itu, apalagi putri juga murid dari sekte tersebut. Sungguh tuan muda Chu Haoyang yang sial, desah mereka dalam hati. Mereka yakin, Chu Haoyang akan sangat menderita, mungkin juga kehilangan status tuan muda dia di keluarga Chu, karena yang dia sentuh bukanlah orang biasa, ini adalah murid dari sekte super, dan melihat tatapan hormat putri ke perempuan itu statusnya tidak akan rendah. Sial, Chu Haoyang, kau berani menghina putri kami, dan bahkan berani ingin membunuh pangeran kodok kerajaan Wu ini, apa kamu ingin memberontak? Lebih berani juga kamu menghina teman dan saudari seperguruan putri, teriak kapten penjaga itu kesal. Dia tahu, masalah ini pasti akan sangat besar setelah ini. Itu baik-baik saja, jika hanya teman biasa putri, maka raja hanya akan menghukum Chu Haoyang saja, tapi ini adalah murid Sekte S, dan menurut kapten itu, status perempuan ini pasti tidak rendah. Bagaimana jika Sekte S mengetahui murid mereka dilecehkan di sini, maka mereka pasti menuntut penjelasan ke kerajaan ini, walaupun ada putri sebagai murid di sana. Aku, Chu Haoyang yang dari tadi sudah takut menjadi semakin takut mendengar bahwa wanita yang di belakang putri adalah murid Sekte S, bahkan dia kencing di celananya. Membuat orang-orang di sana mencium bau pesing dari tubuh Chu Haoyang. Sial, bahkan kau kencing di sini, sungguh sial. Kapten kesatria penjaga itu telah sangat kesal dengan perbuatan Chu Haoyang yang diperbuatnya. Dia tidak takut dengan ayah Chu Haoyang, karena dia juga memiliki jabatan sama dengan orang itu, bahkan jika Jenderal Chu di sini mungkin dia tidak segan-segan memukul Chu Haoyang hingga mati. Huf, itulah kesombongan yang tidak tahu apa-apa, dan hanya mengandalkan keluarga, akan menghasilkan hal seperti itu, kata Lin Tian dengan tenang, dan suaranya walaupun tidak keras tapi orang-orang di sana mendengarnya dengan jelas. Tapi Mu Suanyin yang berdiri di samping Lin Tian juga mengangguk setuju dengan perkataan Lin Tian. Kesombongan yang membabi buta akan membuat orang itu cepat atau lambat akan modar. Jika hanya mengandalkan keluarga di belakang dirimu sendiri dan tidak ingin berusaha menjadi lebih baik, itu tidak ada gunanya. Apalagi hanya menggunakan keluargamu sebagai tameng untuk kejahatan, itu sungguh tidak berguna. Maafkan atas sikap orang-orang ini putri, kami pasti akan memberikan penjelasan yang jelas kepada putri, Pangeran Kodok, dan teman-teman putri, kata kapten itu. Tidak masalah, selesaikan dengan caramu, nanti aku juga akan berbicara dengan ayah kaisar, jelas Wu Xin mengangguk. Baik putri, jawab kapten itu hormat. Bawa Chu Haoyang, dan bawahannya, kurung dia dan katakan kepada keluarga Chu, untuk menjelaskan semuanya kepada raja besok, teriak kapten itu kepada bawahan di belakang dia. Baik, lalu beberapa orang turun dari kuda mereka, dan membawa Chu Haoyang, yang sudah setengah mati ketakutan, beserta bawahannya dari sana. Melihat Chu Haoyang, dibawa orang-orang di sana, merasa kasihan, dan ada juga yang bahagia senang, bagi orang yang tahu sifat asli pemuda itu. Tapi bagi warga kota di sana, tahu betul bahwa pemuda Chu itu, seorang yang sangat mesum. Dia suka memaksa wanita-wanita muda di sana untuk ikut dengan dia, menemani dan juga kadang-kadang melakukan pemerkosaan terhadap gadis di sana. Karena dia adalah cucu seorang jenderal, jadi warga di sana takut dengan anak itu. Yang sering terjadi sasaran adalah wanita yang baru saja memasuki kota kekaisaran Wu,
dia akan berpura-pura baik, lalu mengambil kesempatan saat wanita itu sedang lengah. Lin Tian berpikir sejenak, menatap Wu Xin yang penuh dengan perhatian dan rasa hormat para warga di sana, dan pasukan itu. Dia berbicara memanggil Wu Xin. "Hei, apa kita perlu ke rumah keluarga Chu dulu untuk sedikit memukul mereka? Beberapa dari orang di sana mungkin sama seperti anak ini," kata Lin Tian berbicara datar. Mendengar Lin Tian berbicara seperti itu, orang-orang di sana makin berkeringat dingin. "Apa kau gila? Kau memukul cucunya, kau pukul seperti ini, dan kau bilang hanya sedikit," desah hati warga dan penjaga di sana. "Itu tidak perlu saudaraan, nanti aku akan berbicara soal masalah ini kepada ayahku," kata Wu Xin dengan senyum yang agak kaku. Bagaimana dia tidak tahu kekuatan Lin Tian? Walau hanya di tingkat setengah alam ilahi, dia bisa melawan seorang yang berada di alam ilahi dengan mudah. Dia yakin pemuda ini sangat kuat, dapat melawan 3 tingkat setidaknya di atas kultivasi, dan dia juga seorang master arai. Apa itu? Bahkan Jenderal Chu hanya di tingkat langit puncak, dia bisa mati dipukuli Lin Tian dengan 1 serangan saja. Dia benar-benar akan berbicara serius dengan ayahnya. Setelah bertemu, kalau tidak jika banyak anak muda di kerajaan, seperti Chu Hao yang itu, pasti akan menghancurkan kerajaan apabila menyinggung seseorang yang tidak dapat disinggung oleh kerajaan. "Baiklah, aku mengerti," balas Lin Tian, lalu dia diam berdiri di samping Mu Suanyin. Mu Suanyin tahu kenapa pemuda ini sangat marah, dan juga indera pendengarnya juga sangat kuat, jadi walau Lin Tian berbisik kepada Chu Hao yang tadi, dia masih bisa mendengarnya. Ada sedikit merah di wajahnya yang tenang, tapi dia tetap diam saja berdiri di sana tanpa mengatakan apapun. "Tuan Putri, Pangeran Wu, bagaimana jika kami mengantar Anda dan teman Anda?" tanya Kapten Kesatria itu. "Baiklah, ayo," kata Wu Xin. Wukong juga mengangguk. Iya, lalu dia menyerahkan 4 kuda kepada Wu Xin, Wukong, Mu Suanyin dan Lin Tian. Tapi Mu Suanyin masih tetap diam dan agak ada rasa malu di wajahnya. "Saudarimu?" tanya Wu Xin melihat Mu Suanyin yang tidak baik ke kudanya. Lin Tian juga melihat Mu Suanyin yang tidak baik, agak tahu kenapa dia tidak naik. "Ayo, naiklah bersamaku," kata Lin Tian dengan nada tenang pada Mu Suanyin. "Tidak perlu, aku bisa naik dengan Wu Xin," jelas Mu Suanyin menolak. "Maaf saudari, aku tidak bisa," balas Wu Xin agak malu. Sebenarnya dia hanya sedikit bisa membawa kuda, dan tidak terlalu bisa. "Jangan terlalu lama," kata Lin Tian. Tanpa sepatah kata dari mulut Mu Suanyin, dia menggerakkan tangan ke arah Mu Suanyin, dan Mu Suanyin pun terbang ke arah kuda Lin Tian, langsung tepat di depan Lin Tian dia duduk. "Kamu," wajah Mu Suanyin sudah sangat merah melihat apa yang dilakukan Lin Tian. Tapi Lin Tian sudah diam, dan tidak berbicara lagi. Mu Suanyin hanya bisa marah dalam hatinya, kenapa pria ini sangat tak tahu malu, desah Mu Suanyin. "Saudarimu dan saudara An, ayo." Wu Xin mengundang mereka dengan penuh senyum. Iya, mereka hanya mengangguk setelah itu. "Ayo pergi." Kapten Kesatria pun juga membuat blokade untuk membantu jalan putri ke istana. Tanpa sadar Lin Tian agak merasakan seseorang mengawasi dia, tapi hanya sebentar wajahnya kembali tenang. "Tidak kuharapkan adik kecilku juga ada di sini, dan bahkan dia bisa merasakan aku sejauh ini," kata seorang pemuda yang sedang duduk sambil menikmati teh di sebuah lantai 2 restoran. Pemuda itu memakai baju hitam, di seluruh tubuhnya dia terlihat tampan, dan juga orang-orang di sana melihat pemuda itu penuh dengan rasa hormat. Bahkan tidak ada yang berani mendekati pemuda yang sedang duduk di meja itu. Karena pemuda itu adalah Raja Panah, dia adalah salah satu murid dari Sekte Langit, nama aslinya adalah Sukun. Sepertinya tugasku akan lebih mudah sedikit, dan juga sepertinya Sekte Es juga akan bergerak di sini, melihat tadi ada murid yang cukup kuat mengintai. Hais, mungkin dia akan datang, menurut kakak dalang di kota Apung juga dia, jadi bisakah orang itu juga memulai di 3 kerajaan timur ini? Fikir Sukun. Sudahlah,
bertindak untuk melihat situasi saja. Jika benar dia memulai di benua timur, aku harus menghentikannya. Kakak Zhao sialan itu sudah menjelajahi dunia rahasia lagi, bahkan meminjam si tikus kecil Lintian, desah Sukun. Lalu dia berdiri, meletakkan uang di meja dan keluar dari toko itu. Setelah di luar, dia pun menghilang di dalam kerumunan. Sedangkan Lintian sudah sampai di depan istana kerajaan Wu. Di depan banyak penjaga dan juga sepertinya orang-orang penting dari kerajaan. Selamat datang kembali Tuan Putri dan Pangeran Kodok Wukong, hormat orang-orang di sana. Ia tidak perlu sopan, kembalilah, kata Wu Xin agak mengeluh melihat semua ini. Setelah perintah Wu Xin mereka pun bubar, karena mereka tahu Putri tidak suka dengan hal-hal seperti ini, tapi itu juga adalah kewajiban mereka. Paman Sang, jangan seperti ini lagi. Itu agak memalukan dilihat, kata Wu Xin kepada orang tua yang berdiri di depan gerbang. Hahaha, tidak masalah Putri, itu sudah tugas mereka menyambutmu, balas orang tua Sang itu. Hanya aku tidak suka itu saja, jelas Wu Xin singkat. Baiklah, pelayan tua ini mengerti, Putri. Raja, Pangeran Kodok dan orang penting lain sudah menunggu Putri di aula. Teman Putri juga dipersilahkan masuk, Pangeran Kodok juga silahkan masuk, kata orang tua Sang itu. Baiklah, Wukong menjawab dan hanya mengangguk. Baik, pimpin jalan, saudarimu saudaraan ayo masuk, kata Wu Xin. Baiklah, kata mereka berdua serentak. Lalu Lintian turun dari kudanya, dan membantu Mu Suanyin turun juga dari atas kuda. Wu Xin yang melihat keakraban mereka itu, tersenyum diam-diam. Nah lihat saudari, bahkan kamu bisa jatuh hati kepada pemuda ini bukan? Jelas Wu Xin di hatinya senang melihat saudarinya. Mu Suanyin yang di sekte terkenal sangat dingin, acuh tak acuh, bahkan dia sendiri bisa melihat bahwa Mu Suanyin adalah wanita yang membutuhkan seseorang yang bisa membuat dia merasa aman dan bahagia bila di dekatnya. Lintian dan Mu Suanyin hanya diam saja mengikuti Wu Xin dan Wukong di belakang, tapi kecantikan yang ada pada Mu Suanyin tetaplah membuat banyak orang di istana melihat kepadanya. Walaupun Mu Suanyin memakai kerudung, tapi itu tidak menghilangkan kecantikan yang ada pada dirinya itu. Lintian yang melihat itu sedikit mengerutkan kening, tapi dia tetap tenang dan tidak berbicara sedikit pun. Dan Mu Suanyin pun tetap acuh, karena dia sudah biasa dilihat oleh orang lain seperti ini. Mereka berjalan menuju sebuah pintu besar di aula utama. Setelah sampai di pintu secara tidak sengaja berbicara. Tidak buruk, 2 alam abadi, 5 di alam ilahi dan 2 alam langit tahap pertama dan kedua, itu cukup mengesankan, kata Lintian tiba-tiba. Mendengar penjelasan Lintian, orang tua Sang dan bahkan penjaga di sana menjadi kaget. Anak yang luar biasa, bahkan belum masuk tapi dia bisa merasakan aura yang ada di dalam dengan benar, puji orang tua Sang. Yang mulia Putri, Pangeran Kodok Wukong dan temannya telah datang, teriak orang tua Sang. Baik, persilahkan masuk, kata suara dari dalam. Pintu terbuka, lalu orang tua Sang meminta Wu Xin dan yang lain masuk. Setelah masuk di aula itu berkumpul, semua yang ada di sana seperti yang Lintian katakan, kultivasi mereka jelas dan juga Mu Suanyin yang semula ragu menjadi lebih aneh melihat Lintian. Bagaimana pemuda ini bisa melihat tingkatan mereka padahal kultivasi mereka lebih tinggi dari dia, pikir Mu Suanyin. Salam para menteri, salam saudara laki-laki dan salam juga buatmu ayah, kata Wu Xin memberi hormat. Ia tidak perlu sopan anakku. Mereka, Raja Wu melihat 2 orang di belakang Wu Xin dan bertanya. Salam Raja, aku Mu Suanyin, diperintahkan untuk menemani saudari Wu, jelas Mu Suanyin. Aku Anlin, mungkin bisa dibilang kenalan Wu Xin, jelas Lintian dengan tenang, tanpa memberi penghormatan. Kurang ajar, kata seorang menteri di sana. Maksudmu, tanya Lintian. Bahkan melihat raja pun kamu tidak hormat, kata menteri itu. Apa aku perlu memberi hormat kepada hanya seorang raja? Tanya Lintian dengan tenang. Tentu saja, dia adalah penguasa negara ini, dan kekaisaran kami sebanding dengan sekte tingkat 1, jelas menteri itu dengan bangga. Para menteri lain yang mendengar mengangguk,
tanda persetujuan, dan raja pun hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa. "Oh, lalu kamu siapa?" tanya Lin Tian. Melihat Lin Tian yang tenang, bahkan hanya mengeluarkan pertanyaan tanpa ada sedikit pun takut di matanya, membuat menteri itu kesal. "Aku salah satu menteri di kerajaan Wu Chusa," kata menteri itu. Mendengar nama Chu lagi membuat Lin Tian sadar, dan agak mengeluh melihat Wu Xin. "Kan aku sudah bilang, sebelum kesini harusnya biarkan aku mengunjungi keluarga Chu lagi. Baru saja tadi anak muda keluarga Chu membuat masalah, sekarang yang tua juga ikut bikin kesal," jelas Lin Tian mengeluh. Itu, Wu Xin yang mendengar perkataan Lin Tian, agak kaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir apa semua menteri ayahnya terlalu bodoh. Mu Suanyin dan Wu Kong hanya bisa menggelengkan kepalanya juga. Anak ini temperamennya cukup aneh, tapi mereka tahu jika orang sopan kepada dia, maka dia juga akan sopan, tapi jika mereka sombong di depannya maka dia lebih sombong. "Kau, Chusa, kau apa? Jangan-jangan kau ayahnya yang dibilang pemuda itu di kota? Ayo, sepertinya kamu bahkan ingin berlibur selama beberapa bulan juga," jelas Lin Tian. Kau, sudah berhentilah nak, maafkan menteriku, jika dia tidak sopan, tidak masalah kamu tidak hormat padaku. Karena seorang pemuda harus seperti itu, jelas Raja Wu melerai pertikaian mereka. Melihat dan mendengar, adu mulut, Lin Tian dan Menteri Chusa. Menteri lain yang mendengar percakapan antara Lin Tian tadi dengan Chusa, baru ingat bahwa anak Chusa dan bawahan dia dipukuli sampai harus di tempat tidur selama berbulan-bulan. Mereka bahkan sedikit berkeringat dingin setelah tahu itu. "Oh, baguslah, sepertinya Yang Mulia sudah tahu masalahnya," tanya Lin Tian melihat Raja Wu. "Hahaha, tentu, laporan sudah masuk kepadaku tadi. Tenang saja Nonamu, dan Nak An, aku pasti akan melakukan pendisiplinan ke negaraku, agar hal itu tak diulangi lagi," jelas Raja Wu. "Iya, kuharap, tapi jika tidak mungkin, aku harus membersihkan mereka sendiri Yang Mulia," kata Lin Tian sambil tiba-tiba mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Orang-orang di sana yang merasakan aura membunuh itu membuat mereka bergidik ketakutan dan tidak berani berbicara. Bahkan dua pemuda yang duduk di belakang raja pun berkeringat dingin merasakan aura itu. Saudaraan, Wu Xin yang belum selesai berbicara dipotong oleh Mu Suanyin. "Bisakah kamu tenang sedikit?" Tiba-tiba Mu Suanyin yang sedari diam berbicara kepada Lin Tian. "Baiklah," kata Lin Tian, lalu diam berdiri dengan patuh di samping Mu Suanyin. Melihat itu semua orang menjadi heran, anak ini sangat patuh dengan wanita di sampingnya. Apa mereka pasangan? Tidak mungkin Sekte Es tidak akan mengizinkan mereka bersama, pikir mereka semua. Hanya Raja Wu dan juga Wu Xin yang tahu kenapa Lin Tian melepaskan aura seperti itu, tapi mereka tetap diam dan tidak bicara. "Hahaha, sudah, perkenalkan, aku adalah raja kerajaan ini, dan ayah dari Wu Xin, namaku Wu Wen," kata raja. "Iya, salam kenal," balas Lin Tian dengan sopan. "Nah, Tuan An," kata raja. "Tidak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan, panggil aku An Lin saja raja," jelas Lin Tian. "Oh, baiklah Nak An, di pesan Wu Xin aku sudah tahu semua kejadiannya. Aku berterima kasih, jika tidak ada kamu mungkin sepupu dan juga putriku akan menghilang dari dunia ini," jelas Raja Wu Wen dengan jujur. "Tidak masalah, itu juga sudah tugasku," jelas Lin Tian. "Tapi kami kerajaan Wu tetap berterima kasih, karena kota Apung adalah kota di bawah kerajaan kami," jelas seseorang penatua yang duduk paling dekat dengan raja. "Tidak, itu juga untuk dunia ini. Yimo adalah musuh kita bersama, itu sudah wajar," jelas Lin Tian. "Kami akan menghibur Nak An selama di kerajaan kita," jelas Raja Wu. Dia tahu anak muda ini tidak menginginkan apapun. Anak ini adalah orang baik, dia juga tidak sombong. Walau tadi dia sempat melakukan hal itu juga karena hal lain. "Terima kasih," balas Lin Tian. "Iya, tidak masalah, dan Nonamu juga ku harap bisa senang di kerajaan kita ini,"
dan aku berterima kasih sudah mau menemani putriku yang nakal ini, jelas Raja Wu. Tidak masalah, jawab Mu Suanyin dengan tenang. Dan soal kalian ikut dalam kontes seni bela diri 5 hari lagi, telah kami putuskan, selain dari 2 pangeran kodok kami dan putri kami, akan meminta bantuan kalian untuk kontes itu, jelas Raja Wu. Tidak masalah, jawab Lin Tian dan Mu Suanyin. Iya, kalau begitu Wu Xin bawa mereka ke ruang peristirahatan, katakan juga pada pelayan di sana untuk menyediakan apapun yang mereka inginkan, jelas Raja Wu dengan tegas. Baik ayah, ayo saudara-saudari, ajak Wu Xin keluar dari aula. Tapi sebelum keluar Lin Tian tiba-tiba berbicara. Apakah kontes itu benar diadakan oleh Sekte Nether? Tanya Lin Tian. Iya, bahkan mereka juga pernah ke sini, meminta kami menyerah, dan menyerahkan tempat ke ruang makam di tahun ini, kepada mereka, jelas Raja Wu. Mendengar itu Lin Tian sedikit mengerutkan kening, tapi tidak lama dia hanya mengangguk dan berbalik pergi. Ayo, jelas Lin Tian. Lalu Wu Xin memimpin mereka keluar dari aula utama itu, meninggalkan Raja Wu yang agak terdiam dan termenung dengan pertanyaan Lin Tian tadi. Walaupun hanya pertanyaan biasa, tapi ada sesuatu di balik pertanyaan itu yang tidak dia tahu. Setelah pintu tertutup lagi, pemuda di samping kanan raja itu berbicara. Ayah, apa kamu yakin dia sangat kuat? Tanya pemuda itu. Dia sangat kuat, bahkan jika kalian menyerang dia bersamaan, mungkin dia tidak akan kalah, jelas Raja Wu. Benarkah? Kalau begitu kita memiliki kesempatan untuk menang, kata pemuda sebelah kiri sang raja. Iya, kuharap, dan juga kejadian kota apung, bagaimana menurut kalian? Tanya Raja Wu kepada yang lain. Di aula itu mereka sedang mendiskusikan masalah yang baru saja terjadi di kota apung, jadi mereka masih tetap seperti itu sampai sore. Sebuah jalan di halaman istana, Wu Xin mengajak mereka berdua berjalan-jalan di sekitar area istana. Tak, setelah ini aku akan mengajakmu ke tempat tinggalku untuk beristirahat, jelas Wu Xin. Iya, Mu Suanyin hanya mengangguk. Dan saudara An akan tinggal di sana juga nanti untuk sementara waktu. Wu Xin melihat Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk diam saja. Dia masih memikirkan, kenapa tiba-tiba Sekte Nether akan ke benua timur ini, apa memang hanya untuk makam atau yang lainnya. Pikiran itu terlintas di benaknya, apa mungkin ada warisan yang tersembunyi di ruang makam itu juga bisa jadi alasan. Dia menghela nafas, nanti juga akan tahu saat aku masuk ke ruang makam itu, pikir Lin Tian. Mereka terus berjalan menuju arah utara di istana itu. Di sana ada sebuah istana yang bagus dan indah. Nah saudara, saudari, mari ku ajak ke kamar kalian masing-masing. Salam putri, kata pelayan di sana. Wu Xin hanya mengangguk dan berjalan pergi dari sana bersama Lin Tian dan Mu Suanyin. Lalu mereka diberikan kamar yang bersebelahan, lalu setelah itu Wu Xin pamit meninggalkan mereka. Dan baik Mu Suanyin dan Lin Tian langsung masuk kamarnya untuk beristirahat. Wu Xin yang meninggalkan kamar mereka berdua, pergi ke sebuah ruangan di dekat istana utara kerajaan. Di sini adalah tempat tinggal Wu Xin yang diberikan oleh ayah kerajaannya. Di ruang itu yang membuat kaget ada pria setengah baya yang sedang duduk bersama seorang wanita cantik. Ayah, ibu, kalian di sini. Bukannya tadi kamu sedang rapat? Tanya Wu Xin ke ayahnya. Iya, itu telah selesai. Aku kesini bersama ibumu juga karena merindukanmu. Bagaimana kabarmu di Sekte Es? Tanya Wu Wen. Aku baik-baik saja ayah. Di sana saudari lain memperlakukanku dengan baik, jelas Wu Xin. Baguslah. Ayo nak kesini biar ibu melihatmu, kata wanita cantik itu. Wanita itu adalah ratu dari kerajaan Wu dan ibu dari Wu Xin namanya adalah Zhu Xiaoyao. Dia adalah anak dari keluarga Zhu di kerajaan Wu. Aku baik-baik saja bu, jelas Wu Xin mendekat ke ibunya itu dan memeluk perempuan itu. Iya ibu tahu, tapi kan ibu merindukanmu, jelas wanita itu. Sudahlah, anak kita sudah dewasa. Jangan dianggap seperti anak kecil lagi, jelas Wu Wen.
Iya benar kata ayah Buk, jelas Wu Xin menambahkan. Oh iya nak, apakah yang kamu katakan melalui pesan itu benar? Tanya Wu Wen. Iya ayah, itu yang dikatakan An Lin, saat perjalanan kami pulang ke kerajaan ini, jelas Wu Xin. Jika benar mungkin, dunia ini akan mendekati kehancuran, kalau Yimo itu mulai bertindak, kuharap itu tidak akan terjadi, jelas Wu Wen. Iya, benar kata ayahmu. Mungkin juga ini masalah besar bagi benua timur jika Yimo menyerang kerajaan kita, awal dari kehancuran, jelas Su Xiaoyao. Tenang saja ayah, Sekte Es sudah bertindak, saudarimu juga sudah melaporkan berita itu ke Sekte, balas Wu Xin, agar membuat orang tuanya tenang. Iya, ayah mengerti. Nak, apa kamu tahu, kenapa Sekte Nether sangat ingin masuk ke ruang makam itu? Tanya Wu Wen. Kenapa ayah? Wu Xin juga ingin tahu. Karena dari sejak dia menerima berita bahwa Sekte Nether ikut campur dengan ruang makam, membuat dia merasa aneh, padahal di Sekte Super memiliki beberapa ruang yang lebih kuat dari ruang makam, dan juga ada beberapa di benua tengah juga ruang seperti itu. Tapi mereka seperti memaksa untuk mendapatkan kuota masuk ke ruang makam itu, hal itu yang menyebabkan dia bingung.